Masih di podcast Bincang Adi, bincang asik dengan Adi. Masih di segmen Aku Bukan Wibu, setiap orang pasti akan menjadi wibu. Gokil, gue lagi di mana nih? Lagi di ITENAS. Dan udah pastinya gue bakal ngobrol bareng sama samping gue nih, Bang, siapa namanya? Bang Abdul saya bang. Bang Abdul dari Inku. Dari Inku. Oke, gokil. Halo Bincang Adi semuanya. Halo Sobat Aku Bukan Wibu. Harus dengerin sampai habis pastinya, karena akan banyak obrolan yang paling seru dan menarik kayak gitu. Bang Abdul, gimana kabarnya? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Tadi gimana? Tadi lu abis baru beres kuliah nih ya? Iya baru beres kuliah sih, cuman mungkin masih pusing-pusing perkara KP yang belum beres. Apa yang belum beres? Bang Abdul, lu jurusan apa sih kalau boleh tahu? Gue dari elektro. Elektro. Anjir, hitungan dong ya? Ya. Wow, gokil. Bang Abdul, oke. Kenalin gue Adi dari podcast Bincang Adi di segmen Aku Bukan Wibu. Bang Abdul, kita langsung mulai aja nih ya. Boleh. Inku. Itu kalau nggak salah singkatan, bener nggak sih? Betul. Panjangannya apa? ITENAS no Nippon Kurabu. Oke. Kurabunya apa sih artinya kalau boleh tahu? Kurabu tuh jadi semacam klub kayak gitu lah. Oke, paham. Kalau gue boleh nanya, mulai sejak kapan gue nyebutnya UKM ya? Ya UKM. UKM Inku ini berdiri? Kalau kita sih didirikan UKM tuh sejak 18 April 2014. Jadi dari tahun 2014. 2014 ya. Oke. Dulunya tuh kita di ITENAS tuh masih sebatas klub-klub aja gitu. Oh, berarti nyebutnya kalau gue bisa bilang komunitas mungkin? Ya, Oke. sebelumnya komunitas. Lalu Sampai waktu 2014 itu baru dikukuhkan jadi UKM. gokil. Jadi bisa dibilang ya kalau UKM berarti resmi dong diakui oleh kampus. Ya, resmi. Betul. Resmi. Betul. Baik, oke. Kalau misalnya gue boleh nanya nih, visi dan misi dari Inku sendiri apa sih? Kayak gitu. Kalau untuk visi sendiri ya, UKM Inku tuh yang pasti kita tuh menyediakan wadah ya untuk ngenalin dan mempelajari apa aja sih yang ada di Jepang Oke. untuk para anggota kita gitu. Gokil. Seperti itu. Nah, terus baik lagi nih, kalau misalnya pasti kan ada visi misi dan misi dari komunitasnya dan juga ada ketuanya. Kalau dari ketua sendiri lu pengen apa sih? Gue pengen lu buat ke arah mana? Kalau misalkan sekarang ya, karena saya ngejabat tuh baru kemarin Agustus. Serius lu? Iya. Baru Agustus? Baru Agustus. Berarti lu baru naik nih ya? Iya, baru Oke, naik. Lalu lanjut. Kalau dari saya sih kan karena kemarin sempat kita pandemi ya, nggak tahu nih. Betul. Nah, kita juga dari UKM sih sebenarnya banyak struggle-nya gitu ketika pandemi itu proker apa yang berjalannya ya. Betul. Dari saya sendiri pasti pengennya kita balikin lagi proker-proker yang ada dulu kayak event-event offline yang kayak gitu semula gitu. Sip. Oke. Dan gara-gara pandemi jadi susah banget kayak ketemu ya nggak sih? Betul. Kayak gitu. Jadi bingung juga nih program apa yang cocok di itu yang dalam artian yang bisa mengakrabkan secara online mungkin ya. Betul. Kayak gitu. Baik ya. Selanjutnya nih. Nah, kalau misalnya gue boleh nanya nih, makna atau dari logo eskul atau apa unit Inku ini apa sih? Kayak gitu. Kalau dari unit kita kan ada semacam logonya tuh 3 ya, ada bunga sakura, ada tangkainya sama ada bacaan infonya. Betul. Nah, kalau dari bunga sakuranya sendiri tuh itu tuh kan perpaduannya merah muda gitu ya. Iya. Nah, itu mencirikan unsur Jepang dan filosofi bahwa itu tuh kita tuh negaranya unit UKM Jepang gitu. Gokil. Nah, terus untuk hijaunya itu kita dari tangkainya mencirikan bahwa anak Inku itu landasan fondasinya tuh harus kuat yang tumbuh bersama dengan Kokoh lah ya. Betul. Gokil. Terus. Nah, sedangkan kalau untuk lambangnya sendiri ada tulisan Inku ya, itu menunjukkan bahwa kita tuh memang unit Jepang gitu. Terus ada tulisan Inku-nya. Oke. Seperti itu sih. Tadi menarik dalam artian fondasi harus kokoh. Berarti Betul. tanpa sadar lu sebagai ketua juga, dan ketua sebelumnya ya harapannya ya teman-teman anggota ini ya akrab dan ya benar-benar ya jadi sebuah apa ya, dalam artian UKM yang benar-benar kuat dan ya dalam artian juga bermanfaat bagi sekitar juga dong pastinya dong. Betul. Oke. Terus by the way kalau gue boleh nanya nih ya, seluruh kan gue kurang tahu nih berapa banyak jurusan di ITENAS itu semuanya boleh gabung kan di itu atau gimana? Atau hanya atau hanya kayak elektro aja atau apa kayak gitu atau gimana? Kalau dari kami sendiri kan emang untuk perekrutan tuh ada di awal tahun ya. Oke. Waktu kita masuk, nah itu kita buka pendaftaran dan memang dibuka semua anak-anak ITENAS. Untuk itu juga semua anak ITENAS? Ya. Tidak terkecuali jurusan, semua jurusan bisa masuk? Semua jurusan. Gokil. Oke. Yang penting sih anak kampus ITENAS ya, jangan yang dari luar. Ini harus digarisbawahi ya teman-teman podcast Bincang Adi. Harus anak kampus ITENAS. Betul. Berarti kalau gue dari orang luar nggak bisa nih? Nggak bisa. Dan maksudnya kalau secara pun kayak volunteer pun nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada, karena kita jatuhnya UKM. Kita udah masuk ke organisasi, bukan jadi klub lagi. Paham, baik. Oke, selanjutnya. Begini Bang Abdul. Kan
tadi lu udah nyampein bahwa ini udah info ini resmi dari kampus kayak gitu. Dan Iya, pastinya betul. dong secara resmi ini pasti ada penanggung jawabnya. Nah, penanggung jawabnya siapa sih kalau boleh tahu? Penanggung jawabnya kita dosen Bu Rani. Bu Rani Bu kayak Maharani. gitu. Oke, Bu Maharani kayak gitu. Berarti itu tuh beliau juga pasti tahu dong kalau kalian emang pasti suka Jepangan pastinya kayak gitu. Iya. Ya? Oke, mantap. Berarti kita harus bilang makasih dong Bu Maharani ya. Ya. Terima kasih Makasih, Bu. sudah untuk jagain Abdul. Ya, jagain Abdul. Oke, dong lanjut. Oke. Oke. Nah, setiap ketua pasti wajib nih menyukai divisi yang dari tiap divisi lo nih kayak Iya, gitu. betul. Tapi gue pengen dong lu pilih salah satu kayak gitu. Divisi yang lu paling suka. Silakan. Mungkin lebih ke dari divisi kebudayaan sih. Budayaan. Baik, budaya itu kan macam banget budaya Jepang. Kenapa lu suka budayaan? Karena kalau dari kebudayaan sendiri kan kita mempelajari kultur-kultur Jepang ya. Betul. Nah, dan salah satu proker besar kita itu di Inubara itu. Itu event kalau nggak salah ya. Iya, event. Mantap. Event Inubara. Betul. Oh, kalau boleh sipil itu di tiap bulan atau tiap tahun atau apa? Kalau untuk Inubara sendiri ya, dari awalnya tuh kita mempersiapkannya 2 tahun sekali. Oke. Jadi setiap 2 tahun sekali anak-anak Inku, seluruh anak-anak Inku ya, bakal nyiapin Inubara sendiri itu, Itenas Daigaku Nubara ya, artinya kampus Itenas yang semua gitu. Yang dimana konsepnya tuh lebih ke kita percampuran budaya antara kultur Jepang sama Sunda. Oke, ini harus garis bawah, ini menarik banget. Lagi-lagi berarti persilangan budaya nih ya. Berarti Itenas ingin menampilkan bahwa kita suka Jepang bukan berarti harus meninggalkan budaya Indonesia sendiri, bener dong? Benar. Oke, menarik. Nah, terus dari sekian banyak nih ya, eskul, unit kayak gitu, KM Jepang di Bandung, menurut Abdul sendiri apa sih yang membedakan Inku dari yang lain? Silakan. Ya, kayak yang tadi itu kita punya event, mungkin orang lain juga punya event ya. Betul. Dari kampus-kampus lain gitu. Tapi kita eventnya ini kampusnya perpaduan 2 kultur gitu. Kita tetap sebagai UKM Jepang nampilin budaya Jepang yang dari bazar, mungkin ada perform. Tapi kita juga ada dari kultur-kultur Sundanya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di rumah juga mau lihat, kemarin sih terakhir ada Inubara 4 ya. Inubara 4 Bisa dicek aja di Inubara 4 official di IG-nya itu kemarin. Jadi dari maskot dan lain hal kita pakai ada yang kultur perpaduan kultur kayak gitu. Oke. Dan kalian teman-teman itu lihat ini 2 tahun yang mempersiapkan 2 tahun lah Iya, maksudnya. betul, 2 tahun. Berarti udah mantap banget dong ya. Harusnya seperti itu. Maskot dan sebagainya, berarti benar-benar dipikirkan banget Iya. ya. Mantap. Oke. Selanjutnya, setiap orang punya momen, punya cerita. Apa sih, inget gak lu dulu waktu lu pertama masuk ke Info? Apa sih triggernya lu kenapa pengen masuk ini? Silakan. Mungkin yang pertama basic saya kan sebagai yang suka Jepang-Jepangan lah, wibu lah disebutnya. Iya, interestnya ya. Oke. Terus juga ketika pertama kali diperkenalkan di demo UKM itu ngelihat kayak program-program kerjanya menarik gitu. Anjay. Lebih ke saya sendiri ya, dari saya sendiri tuh pengen bahwa gimana sih kita ngejalanin event kita sebagai orang yang di belakang layarnya gitu, yang ngatur-ngaturnya orang event. Kita mungkin ke event sering ya ngelihat ada cosplayer dan lain hal ya, tapi penasaran gitu orang-orang di belakang layar tuh kayak gimana sih, yang nyiapin, yang ngomong sama gue star, yang kayak gitu sih lebih tepatnya ya. Oke. Nah, mungkin bonus kalau jadi yang megang gue star tuh kan bisa kenal sama gue starnya gitu. Betul banget. Nambah relasi dong. Iya, betul. Nambah relasi. Betul. Oke, menarik. Itu jadi istilahnya kayak apa ya, momen-momen yang nggak bisa terlupakan juga ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, terus tadi lu ngomong lu udah interest banget sama hal ini, sama Jepangan ini. Apa yang membuat Bang Abdul menyukai Jepangan? Mungkin orang misalnya lu waktu kecil gue nonton Doraemon Bang atau apa? Ya kalau mungkin basicnya sih kayaknya semua orang kan pasti awal-awal tahu Doraemon, Pasti. tahu Dragon Ball dan lain hal gitu, kan Oke. One Piece gitu. Yup. Mungkin dari kakak sendiri sih. Dulu kakak sempat nonton itu yang mulai anime-animenya tuh yang ada di TV. Penasaran ngeliat, udah ditonton, wah kak kayaknya rame gitu, suka gitu, sampai mungkin One Piece sih yang diikutin gitu dari teori-teorinya gitu kan. Turun dari kakak nih, buah tidak jatuh dari pohon. Cialah. Berarti kakak fix wibu ya? Wibu. Cuman biasanya suka gak mau ngeliatin. Anjir. Oke. Berarti wibu yang menyembunyikan ya? Wibu yang menyembunyikan. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, kalau singkat dari Abdul sendiri, masih banyak yang bingung tentang wibu dan wibu. Banyak orang yang
Apa sih wibu? Apa sih? Menurut tuh wibu tuh apa sih? Wibu ya? Hah? Mungkin orang mungkin mikirnya stigma wibu itu buruk dikarenakan perilaku mereka yang introvert gitu. Ya. Tapi kalau menurut saya setelah saya udah masuk UKM gitu, malah kita ini jalanin organisasi, jalanin apapun gitu, kita interest ke budaya, sebenarnya wibu tuh ada poin positifnya gitu. Makanya orang bisa bilang ras terkuat gitu. Iya, betul. Broker kitanya aja event gitu. Yoi. Kita undang yang lawak banyak gitu, nggak mungkin orang yang main-main kan. Betul. Malah lebih ke ini juga sih, harusnya kalian bangga gitu jadi wibu karena banyak juga tuh orang-orang tuh yang sekarang action figure, art-art kayak gitu, apalagi yang kemarin Komifuro itu ngasilin banyak duit. Betul. Bahkan VTuber sekarang pun banyak orang sim kan dari wibu juga. Iya, bener banget. Kayak gitu Bener sih. banget. Buset. Jadi nggak perlu marah dipanggil wibu, setuju? Setuju. Yoi. Dan lu berarti wibu-wibu. Gak marah kan lu? Enggak. Ya maksudnya emang bukan suatu konotasi yang jelek, betul gak? Betul. Nah itu yang harus garis bawahi teman-teman podcast Aku Bukan Wibu, bahwa ya baik lagi, wibu tuh bukan sebuah panggilan yang buruk, bukan ya? Kayak gitu tuh menurut gua banyak banget, bahkan kemarin dulu fun fact ya, gua ngobrol sama teman-teman wibu juga, banyak tuh emang wibu yang masuk organisasi bener-bener emang menjadi organisasi dengan serius, bener gak sih? Ya. Gak main-main kayak gitu dah. Dan ya jadi makanya gak perlu marah dipanggil wibu, setuju ya? Mantap. Selanjutnya, ini menarik. Rambut gondrong teman-teman podcast Aku Bukan Wibu, badan tegap kayak gitu ya. Pernah gak sih seorang ketua info memajang foto anime? Gas, lanjut, jawab. Foto anime ya? Kalau mungkin kalau Boleh sih. waifu. Pernah. Apa karakter apa? Dulu ya, tapi itu dulu. Kalau sekarang kan mungkin jarang ya di kamar ya. Kayak full metal yang kayak gitu. Atau mungkin idol. Wah bener. Apa idol lu suka? JKT atau AKB mungkin suka lu? Ya yang kayak gituan sih, tapi nggak terlalu ngikutin. Oke. Terus maksudnya pernah nggak sih di HP sendiri lu majang foto anime? Pernah, biasanya lock screen kayak gitu. Apa karakter apa yang lu inget deh, yang paling berkesan? Mungkin waktu dulu ya, lagi zamannya Sao. Banyak banget lagi yang pasang, bener gak sih? Betul. Yang majang Sao itu, aduh anjir. Oke, selanjutnya. Oke, dari rangkaian lu interest sama Jepang nih, kenapa sih lu memilih untuk menjadi ketua? Maksudnya mungkin disodorin atau kayak dul maju dul, atau kayak enggak, gue emang suka organisasi juga terlepas dari itu. Apa dul? Kenapa lu memilih untuk gue jadi ketua? Oke, mungkin yang pertama tuh dari dorongan ya. Mungkin orang-orang kan kayak bilang, oh cocok lah lu jadi ketua kayak gitu. Nah. Gitu. Tapi kalau dari saya sendiri itu setelah disodorin kayak gitu kan pasti awalnya nolak ya. Yap. Lama-kelamaan itu mulai mikir gitu, ketika kita udah 2 bulan nih nggak ada yang namanya event offline gitu. Sampai berpikir bahwa mungkin bolehlah kita kembangin info ke arah yang lebih baik lagi, kayak kita masuk ke info, kita udah mulai offline, pengen ada event-event lagi gitu kan. Betul. Ya apalagi kemarin juga banyak kan di mall-mall gitu event-event ibu-ibu. Nah, Yap. lebih ke arah situ sih, kita pengen bahwa Oke. kayaknya mungkin orang-orang udah mulai kangen gitu pergi ke event gitu. Yap, pastinya. Makanya saya jadi ketua bakal nyiapin orang-orang ini kan, karena Inubara terakhir saya yang megang ketuplaknya. Yang 4 itu. Nah, terus Terus kemarin tuh yang megang. ya di bulan Terus Juni atau Juli ya. Nah, Oke. udah gitu beres dari Inubara, mungkin orang-orang pada percaya kan saya ketuplaknya gitu, jadi naik jadi ketua gitu. Mantep dulu, berarti wibu banget lu ya. keren. Jadi ya oke. Lu tadi ada hal yang menarik yang lu bilang, info tuh udah pasti dari senior udah pasti bagus ya, dan lu pengen masuk sebagai ketua ya pengen lebih bagus lagi ya nggak sih? Betul. Pengen ngerangkul semua orang kayak gitu, dan pastinya buat teman-teman ITENAS jangan lupa gabungin, bener gak? Betul. Ya jangan sampai yang diem-diem ibu-ibu yang menutupi diri, daripada nggak ada teman gabung kayak gitu, setuju gak? Iya, kita rame-rame kok di sini. Nah, tuh benar. Oke, Dul, mantap. Selanjutnya, tadi udah disinggung. Tapi gue pengen lebih lu menekankan lagi. Kapan biasanya pendaftaran dibuka? Apakah ada kriteria? Silakan. Kalau untuk pendaftaran biasanya kita bakal buka setiap awal. Ya. Awal tahun. Jadi bukan awal tahun, awal semester masuk. Awal semester masuk. Jadi kayak ospek mungkin kayak gitu. Ya, di masa-masa kayak gitu. Oke, terus. Biasanya kita ada demo UKM ya. Oke. Cuman kebetulan karena mungkin yang anak kita sekarang lihat demo UKM di angkatan 22 masih belum ada, kita sebar poster. Sebar poster. Untuk masuk. Ya, Oke. alhamdulillah sih kalau untuk pembukaan kemarin udah ada yang masuk. Jadi Alhamdulillah. kita udah open recruitment. Oh, jadi udah oprek juga nih. Udah. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, misalnya gua sebagai anak ITENAS, gua baru
pembukanya di pertengahan bulan. Boleh nggak gua gabung? Boleh aja. Boleh Ntar kita aja. hubungin aja gitu ke kita. Atau yang datang ke sekre mungkin ya? yang penting sih kita mah ada niat, karena kan emang pertama kita punya proker besar ya. Yang Betul. pasti butuh orang kan. Pasti Kita dong. tetap welcome aja kalau kalian mau masuk gitu. Yang penting kita lihat aja kalian niat di sini. Ah. Di info, ya udah oke, kita jadi masuk anggota gitu. Mantap. Oke, Dol, boleh dong kasih tahu proker apa yang menurut lu wajib diketahui oleh teman-teman ITENAS dan di Jepangan yang belum gabung ke Info? Silakan. Proker apa yang menurut lu, Bang, ini unik banget, ini keren banget proker dari Info? Silakan. Mungkin yang pertama kita punya proker kelas bahasa ya, yang pas yang Kelas bahasa. uniknya di sini kan kita tuh ITENAS kampus tekniknya. Yuk, gila teknik. Parah kalian sih, Iya. sumpah. Terus, Jadi kita kan nggak ada bahasa ya. Yap. Makanya di Info ini karena memang budaya Jepang, kita proker pertama kita yang pasti kelas bahasa. oke. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin pengen belajar bahasa Jepang tapi di kampus teknik gitu, pengen ikut ngerasain gimana sih di Jepangan gitu. Kan kalau di kampus-kampus lain mungkin ada himpunannya. Nah, Yap. kita masuk UKM biasa kita perkenalkan dulu proker kelas bahasa. Oh. Dan itu berarti belajar dari nol mungkin, Abdul, atau gimana? Diajarin dari awal Ya, banget? kita sih istilahnya nyamaratain dulu gitu. Anggap merekanya masih belum tahu apa-apa gitu dari Setuju. bahasa hiragana, kata-katanya yang kayak gitu. Oke, selanjutnya proker apa lagi yang harus lu kasih tahu buat teman-teman ITENAS atau pendengar gue? Mungkin sih yang paling unik ya itu sih Inubara Inubara kita. itu ya, gokil. Itu sih, itu menantikan. Berarti kapan lagi Inubara akan hadir? Di tahun berapa? Sekarang 2022 ya? Ya, sekarang 2022. 2024. Oke, mantap. Selanjutnya, gini dong. Gue tadi sempat menarik banget ngobrol sama lo, bahwa Bang Adi di Info ini malahan banyak kan, ya maksudnya tadi kita nyebutnya orang normal bukan dalam artian jelek ya, kayak gitu. Maksudnya yang maksud orang normal Abdul ini, teman-teman podcast Aku Bukan Wibu, adalah orang-orang yang dalam artian kayak ya emang gak suka Jepangan banget gitu, tapi gabungin itu menarik banget. Maksudnya gimana sih Dul? Kenapa bisa hal itu terjadi? Kan konteksnya adalah kebanyakan orang gabung ke unit, eskul atau UKM di Jepangan adalah karena suka Jepang. Tapi ternyata faktanya ada hal menarik. Jadi di Info ini gak cuma tentang wibu doang kayak gitu, tapi ada juga yang orang-orang lain juga, orang biasa juga boleh gabung. Kenapa Dul menurut lo bisa gitu? Mungkin yang pertama karena kita basicnya organisasi ya. Nah, jadi kita pasti ada aturan-aturannya sendiri lah. Yap. Makanya orang-orang kan pada pengen masuk juga gitu. Terus juga mungkin proker serius gitu di event itu. Nah, udah gitu juga mungkin bukan hanya wibu aja gitu. Kita kan wibu tuh mungkin masuknya cakupannya banyak ya. Nggak Yap. anime doang ya. Yap. Ada games juga gitu. Ada games juga, Banyak ada orang manga juga juga. pasti, iya. Banyak orang juga yang mungkin penyuka games, pembaca buku juga bisa masuk ke sini gitu. Mungkin nggak ke arah Jepang-Jepangnya, tapi bisa satu kayak sesama suka game, sama suka baca-baca juga gitu. Betul. Seperti Dan itu. pastinya teman-teman Info hangat banget ya, maksudnya Ya. asik kita welcome, bener kan Dul? Ya. Oke, keren. Oke, Dul, ini udah hampir pertanyaan terakhir. Harapan lo sebagai ketua untuk Info ke depannya, silakan. Mungkin sih kalau untuk kedepannya pengen input tuh lebih apa ya, lebih banyak relasi sama dari kampus-kampus lain, terus juga dari proker-prokernya banyak lagi dibuka-buka lagi lah kan. Karena habis offline ya kita selalu pengen meregenerasi lagi gitu, bangkit lagi gitu. Yang udah terpuruk juga kita ada proker-proker yang biasanya kita lakuin secara offline tapi udah online gak bisa gitu ya, sekarang pengen dibangkitin lagi gitu. Kayak gitu sih Harapan lo itu. ya. Selanjutnya, kasih tau dong, bagi yang pengen gabung tapi ragu-ragu, lu kasih kata-kata pamungkas lo buat teman-teman pendengar podcast Bincang Adi, Aku Bukan Wibu, dan teman-teman ITENAS yang denger podcast gua sama Abdul. Kalian masih ragu-ragu, nih gua kasih tahu. Apa Dul? Kenapa kalian harus gabung ke ini? Silakan. Pokoknya kalian yang mungkin apa ya sebutannya tuh yang masih wibu denial lah, menolak wibu lah gitu. Kalian tuh harusnya sadar aja gitu, kalau wibu kalian asik, kalau sendiri kan kalian mungkin gak punya teman gitu. Lebih baik gabung sama kita rame-rame di sini, nggak usah malu-malu lah. Kita kasih tahu bahwa wibu itu ras terkuat di bumi gitu. Masuk. Mantep Dol. Oke. Selanjutnya Dol, di segmen gue ini ada rekomendasi maksudnya rekomendasi weekly, apapun itu, entah itu manga, anime, buku bahasa Jepang atau drama Jepang. Silakan rekomendasikan yang lu tahu buat teman-teman podcast gue. Apa Dol? Yang harus wajib. Anjing, ini keren banget, Bang. Apa? Weekly ya. Ya, apapun itu.
lu misalnya lu teman-teman harus nonton ini anime ini misalnya, mungkin boleh kalau ini, atau lagu mungkin boleh apa? Oh mungkin lagu deh. Apa? Lagu Jepang sih boleh dicek karena saya juga suka gitu One Ok Rock. Taka ya? Iya betul. Taka, terus gue suka banget The Curtains. Aduh, Iya. Otek. Jadi lu suka One Ok Rock nih? Suka. Lu suka menggalau dengan One Ok Rock ya? Betul. Anjing, betul lagi. Oke, keren banget, sumpah, gila. Mantep banget. Dul, tapi sebelum closing, gue mau nanya. Approve banget, lu setuju banget kalau sebenarnya di dalam tubuh manusia atau di Indonesia ini, kalau sebenarnya pasti ada jiwa wibu, walaupun sedikit. Setuju apa enggak? Setuju sih. Anjing, setuju. Apalagi kemarin online ya, pasti banyak lah teman-teman kalian yang gak nonton anime tiba-tiba nonton anime. Karena kan online pasti gabut kan? Bener. Iya kan? Gabut lagi. gitu, pasti kalian nonton gitu. Apalagi event-event sekarang udah di mall. Iya, betul. Kalian ke mall tiba-tiba datang lihat, oh Genshin. Bener. Terus foto-foto gitu ya. Kalian juga Tiba-tiba wibu ketemu gitu. cosplay kayak gitu Iya. ya, kayak gitu. Kalau enggak itu, misalnya teman-teman juga yang generasi 90-an nonton Dragon Ball, Naruto, gila, pasti. Jadi lu proof banget kalau wibu pasti ada ya di darahnya. Pasti. Hebat. Dul, thank you banget. Keren banget Abdul dan gua Adi. Dul, thank you banget. Sukses selalu buat Ilmu. Amin. Amin. Dan gua tunggu event baranya. Siap. Bisa jadi kita kerja sama lagi. Oke, Mantep, siap. Benar kayak gitu. Dan pokoknya buat teman-teman podcast Bincang Adi, aku bukan wibu. Teman-teman harus dengerin gua ngobrol sama Abdul seseru ini. Dan buat teman-teman Itenas yang masih belum gabung Ilmu, gabung. Gua Adi pamit. Aku Adi dan lu apa? Abdul. Oke, thank you banget buat semuanya. Dadah. Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi di segmen Aku Bukan Wibu. Setiap orang pasti akan menjadi wibu.